Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengimport data dari file eksternal ke dalam MATLAB yang kita punya. Oke, kita mulai untuk mengimport data berbentuk teks. Misalkan kita akan mengimport mat1 ini, kita akan menamakan dia sebagai file name 1 dan akan panggil sebagai mat1.txt. Nah, setelah itu kita katakan sebagai A sebagai pengimport ya, dengan instruksi import data. Import data dari apa? File name 1 tadi. Oke, nah kalau kita run, kita dapat menuliskan di command window ini sebagai A. Misal kita panggil A, maka yang keluar ini merupakan hasil dari mat1 ini. Nah, kalau kita lihat, dia sama ya, 1221. Oke, sekarang kita dapat gunakan lagi mengimport data berbentuk picture atau gambar. Dengan cara yang sama, misalkan kita akan, saya copy ya, kita akan mengimport si pitch JPEG ini ya, pitch.jpg. pitch.jpg. Nah, kita akan namakan dia sebagai file name 2. Nah, kalau kita run, dia tidak akan muncul. Karena B ini value-nya sangat besar. Jadi kita akan memanggil sekali lagi si image dari B. Muncul suatu feature 1 berupa gambar berikut. MATLAB run. Oke, dengan cara yang lain juga kita dapat mengimport bentuk delimiter. Delimiter merupakan pemisah atau jarak dari suatu data. Misal kita lihat mat2.txt ini. Dia mempunyai delimiter koma. Nah, kita juga bisa menggunakannya. Saya copy lagi. Saya katakan ini di file 3 dan saya akan panggil si mat2. mat2.txt. Kita ganti jadi C. Nah, akan tetapi kita harus menambahkan dulu yang namanya delimiter di sini. Delimiter tadi kan delimiternya berbentuk koma. Jadi koma tutup. Oke. Nah, di sini juga kita akan nambahkan delimiter dari misalkan kita bilang delimiter aja. Oke. Karena kalau kita run si C-nya itu adalah begini ya. Sama ya nilainya. 145 11 12 akan saja kalau kita menggunakan delimiter dia akan menghilangkan ini secara otomatis. Oke, yang lainnya kita akan membahas tentang jika kita mempunyai suatu data txt berbentuk sedemikian, dia ada headernya. Nah, saya copy ya. Saya copy untuk ini dan dia berbentuk delimiter dan header. Oke, delimiternya pada matrix ini kan dia spasi ya. Pemisahnya ada spasi. Maka kita akan hapus ini jadi spasi saja. Kita panggil sebagai txt. Mat3 txt, oke. Kita dapat menambahkan headers di situ. Headers sebagai yang pertama. Karena letak headersnya itu merupakan letak yang pertama dari sintaks yang ada. Dan kita dapat menambahkan di sini ya, kalau di sini delimiter 2, maka kita dapat katakan sini 2. Kalau di sini 3, maka di sini 3. Oke, file name 3, kita katakan ini file name 4. Ini sebagai D. Nah, kalau kita run, kita tutup dulu ya. Nah, kalau kita si D-nya itu akan berbentuk struct. Nah, kalau kita panggil si data.data di si D.data, dia akan memunculkan numerik-numerik yang ada pada si data P3 itu. D.cTextData. Dia akan memunculkan headers-nya. Jadi kalau kita mau ingin memplot suatu teks yang berbentuk ini, file berbentuk ini, misalkan kita lihat dulu si numeriknya ini kita anggap sebagai X. Dia d.data untuk setiap kolom 1, d.data y, si y sebagai d.data untuk semua kolom keduanya. Jadi dapat kita katakan X sebagai d.data untuk setiap angka pada kolom pertama, y d.data untuk setiap angka pada kolom kedua. Nah, kita dapat plotkan X terhadap Y. Nah, kalau kita run, dia akan, ya ini dia gambar untuk si mat3.txt. Sekian dari saya untuk import data. Terima kasih.